Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis yang saya hormati Ibu Dr. Teti Sufianti Zafar MM CHRM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Siti Nuraini sebagai moderator dan teman saya Nida Hopia sebagai presentator pertama, Dipa Saptira sebagai presentator kedua, dan Resa Lindiana sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai organisasi dan perusahaan, hubungan budaya dan etika, dan kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis etis. Baik, untuk yang pertama akan langsung disampaikan oleh Nida Hopia, kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik budaya organisasi. Secara umum, pengertian budaya organisasi ini yaitu suatu karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi contoh organisasi untuk membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Pun pengertian budaya organisasi menurut para ahli itu yang pertama menurut Sarpin pada tahun 1995 yaitu suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Dan yang kedua yaitu menurut Mondi dan Noe pada tahun 1996. Budaya organisasi adalah sistem dan share value, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menciptakan norma-norma atau perilaku. Selanjutnya yaitu ada fungsi budaya organisasi menurut Robin pada tahun 1996 dan pada halaman 294 diantaranya yaitu yang pertama ada budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu budaya membawa satu rasa identitas sebagai anggota organisasi. Dan yang ketiga yaitu budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang itu sendiri. Dan yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh seorang pegawai atau seorang karyawan. Yang kelima yaitu budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya ada 10 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada inisiatif individualis. Adalah mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama ada tanggung jawab, kebiasaan, dan independensi yang dimiliki setiap individu dalam berpendapat, yaitu untuk mengembangkan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, ada toleransi terhadap tindakan yang berisiko, yaitu untuk yang ditekankan tentang batas-batas dan bertindak agresif, inovatif, dan mengambil risiko. Ketika anggota ataupun pegawai bertindak inovatif dan agresif untuk mendorong perusahaan ataupun organisasi agar lebih maju, tetapi juga inisiatif tersebut berani mengambil resiko yang akan dilakukannya. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan yang dimaksudkan adalah suatu organisasi ataupun perusahaan membuat dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkannya, yaitu yang memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, ada integrasi. Integrasi sendiri yaitu kemampuan suatu organisasi ataupun perusahaan yang memberikan dorongan terhadap unit-unit atau satuan dalam organisasi ataupun perusahaan untuk bekerja dengan pimpinan atau dalam pimpinan dengan
terorganisir. Yang kelima ada dukungan manajemen, yaitu budaya organisasi yang menjelaskan mengenai kemampuan tingkat manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam komunikasi atau juga komunikasi kepada karyawan. Komunikasi tersebut harusnya dalam bentuk dukungan, arahan, ataupun kritisi yang bisa membangun untuk bawahan. Yang keenam, adanya kontrol. Kontrol dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, yaitu mengatur norma yang digunakan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendali perilaku dan karyawan dalam suatu organisasi. Yang ketujuh ada identitas, yaitu kemampuan seluruh karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi dirinya sebagai suatu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. Yang kedelapan ada sistem ambalan. Sistem ambalan tidak kalah pentingnya dengan sistem-sistem yang lainnya, yaitu seperti kenaikan gaji, promosi, bonus liburan, dan lainnya. Berdasarkan kemampuan atau prestasi karyawan dalam bekerja dan sangat tidak diperbolehkan atas alasan perusak lainnya seperti senioritas, pilih kasih, dan hal-hal yang lain berbau korupsi. Yang kesembilan ada toleransi terhadap publik, yaitu perbedaan pendapat yang memunculkan konflik yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ke-10 ada pola komunikasi. Pola komunikasi adalah sering dibatasi oleh hierarki kewarganegaraan yang formal. Akan tetapi, pola yang terlalu ketat akan menghambat perkembangan organisasi karena tidak adanya hubungan emosional yang kental terhadap bawahan dan atasan. Mungkin cukup sekian mengenai 10 karakteristik budaya organisasi. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman tingkah laku. Nah, pedoman tingkah laku ini antara manusia dan kebudayaan ini terjalin hubungan yang sangat erat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dick Hartoko bahwa manusia menjadi manusia itu merupakan sebuah kebudayaan. Hampir semua tindakan manusia itu merupakan suatu kebudayaan. Hanya tindakan yang sifatnya naluriah saja yang tidak termasuk ke dalam kebudayaan dan presentasinya hanya sangat kecil. Nah, untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang apresiasi budaya. Apresiasi budaya ini merupakan pemahaman dan pengenalan secara tepat sehingga tumbuh penghargaan dan penilaian terhadap hasil budaya, kegiatan menggauli hasil budaya dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap hasil karya. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan etika dan budaya atau metaethical cultural relativism, merupakan cara pandang secara filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral yang absolut. Kebenaran harus selalu disesuaikan dengan budaya di mana kita menjalankan kehidupan sosial, karena setiap komunitas sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda atau masing-masing terhadap kebenaran etika. Etika erat kaitannya dengan moral. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh etika terhadap budaya. Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku
antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada kendala-kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis etis. Menurut Carrot tahun 1993, ada pun beberapa kendala tersebut. Yang pertama yaitu standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Jadi masih ada para pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, seperti memasukkan campuran dan mengurangi timbangan. Yang kedua yaitu banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang akan hendak dicapai. Ketiga yaitu situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Jadi situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. Keempat yaitu lemahnya penegakan hukum. Masih banyak orang yang sudah divonis bersalah tetapi masih bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Untuk yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Baik, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.